Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di sharing online Gemar Teuing Academy, Kupas Tuntas Au Pair di Jerman bersama Deborah Siska. Minggu 10 Mei 2020. Hari ini kita akan membahas tema seputar kuliah sesudah au pair. Sesudah au pair, bisa lulus S2 di Jerman. Caranya, bagi kalian yang berencana ke Jerman dari au pair dan meneruskan kuliah, sharing kali ini sangat cocok untuk kalian ikuti. Oke, sebelum kita masuk ke seminarnya, kembali kami ingin memohon izin dari teman-teman sekalian. Dalam sharing online ini akan ada screenshot dan video recorder untuk dokumentasi sosial media Gemar Teuing Academy. Jika ada yang keberatan nama, foto, video dicantumkan, silakan hubungi kami setelah conference nanti. Oke, ada lagi yang mau masuk? Oke, baik. Masih ada lagi yang mau masuk? Baik. Kita masuk ke sesi seminar kuliah sesudah au pair di Jerman bersama Deborah Siska. Tanpa mengulur waktu, kita langsung undang narasumber kita yang kemarin kalian sudah temui, yaitu Deborah Siska. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, halo teman-teman. Ketemu lagi dengan saya buat yang kemarin sudah gabung, sudah tahu siapa saya. Dan sebagian mungkin ada orang yang sudah mengenal saya. Saya Deborah Siska, biasa dipanggil Siska. Saya pernah datang ke Jerman sebagai au pair di tahun 2015. Dan sesudah menjadi au pair, saya memutuskan untuk lanjut kuliah di Jerman gitu. Jurusan yang saya ambil adalah bahasa Jerman sebagai bahasa asing di kampus Friedrich Schiller Universität Jena, di kota di mana saya berada. Kota Jena itu adalah kota kecil tapi adalah juga kota mahasiswa, jadi hampir seperti Yogyakarta kalau di Indonesia gitu. Terus ya, sebelum kita lanjut ke tema perkuliahan di Jerman, saya mau sedikit menyebutkan beberapa aturan main ketika kita berada di sesi kali ini gitu ya, supaya sama-sama enak. Yang pertama, seperti sudah disebutkan sebelumnya, bahwa teman-teman diminta untuk menekan tombol mute supaya ketika saya menyampaikan informasi tidak ada noise gitu ya. Yang kedua, saya tekankan di sini, saya bukan agen, saya bukan orang yang menyalurkan orang ke Jerman, tapi saya hanya salah satu dari banyak orang yang pernah mengalami au pair dan kemudian lanjut kuliah gitu. Jadi nanti jawaban yang saya berikan, termasuk informasi yang saya bagikan, itu memang berdasarkan pengalaman saya sendiri dan menurut kapasitas dan porsi saya gitu. Jadi kalau nanti saya ada jawaban yang nggak tahu, nanti saya akan bilang nggak tahu, supaya ekspektasi teman-teman itu tidak terlalu tinggi. Jadi saya kasih yang saya tahu aja. Terus yang poin ketiga, tidak perlu mencatat karena nanti PowerPoint ini akan dibagikan ke kalian di grup, mungkin tergantung nanti adminnya. Jadi kalian hanya mendengarkan saja, gitu ya. Itu kesepakatan yang akan kita pegang sampai akhir acara nanti. Jadi ketika tanya jawab baru kalian boleh unmute gitu, intinya gitu. Oke. Ya. Di sesi kali ini karena temanya kuliah dan lumayan kompleks, sekali lagi info buat teman-teman ya, harap tekan tombol unmute, mute, supaya enak. Udah. Oke. Jadi pokok bahasan yang akan saya bahas saat ini saya bagi di beberapa poin yang itu kayak step by step gitu. Kalau kalian ada rencana kuliah di Jerman, S2 yang saya bahas di sini khususnya ya, itu ada langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama,
Kalau saya kan dulu au pair ya sebelum kuliah, jadi ketika saya masa au pair saya itu hampir selesai dan ingin kuliah, lantas apa yang akan kita lakukan gitu atau yang saya lakukan. Nanti di sana saya akan berbagi. Terus tema selanjutnya, persiapan kuliah di Jerman itu secara umum apa sih yang perlu kita persiapkan gitu. Kemudian ini juga nggak kalah penting, syarat dokumen untuk bisa berkuliah di Jerman itu apa saja gitu. Itu yang perlu kita perhatikan juga ketika mendaftar. Selanjutnya, jika semua syarat yang nanti saya akan sebutkan itu sudah komplit atau sudah ada, lantas apa yang kita lakukan sesudahnya gitu. Kemudian, sembari menunggu hasil, apa yang kita lakukan juga. Karena kan waktu menunggu itu juga harus kita gunakan semaksimal mungkin gitu untuk persiapan yang lainnya gitu. Karena masih banyak PR-PR lanjutan setelah mendaftar di kampus itu. Nah, ini jika diterima, lantas apa yang perlu kita lakukan? Terakhir, syarat izin tinggal di Jerman sebagai mahasiswa itu apa saja? Nah, di situ bedanya dengan poin ketiga adalah, kalau yang poin ketiga kan syarat dokumen mendaftar kuliah gitu ya, mendaftar ke kampus. Kalau yang syarat terakhir itu syarat imigrasinya. Kita sebagai orang Indonesia tuh harus memenuhi syarat apa saja untuk bisa tinggal di Jerman sebagai mahasiswa. Gitu ya. Jadi antara poin 3 sama terakhir itu bedanya di situ. Oke. Ya, tema pertama. Ketika masa au pair saya hampir selesai dulu, apa yang saya lakukan? Saya sudah menyusun rencana kuliah sedini mungkin gitu. Bahkan saya sudah memetakan itu tuh ketika saya masih di Indonesia. Jadi pesan saya buat teman-teman yang mau kuliah di Jerman itu, jangan kuliah karena pengen seperti orang lain atau pengen doang gitu, tapi memang rencana kuliah itu harus sesuai minat kalian, passion kalian di mana gitu. Karena kita kuliah di tanah orang gitu kan, pakai bahasa orang lain, jadi kalau kita sendiri nggak enjoy menjalaninya ya malah menyusahkan diri sendiri gitu. Jadi rencana kuliah itu harus sedini mungkin ya waktu kalian sendiri yang tentukan, kalian tahu sendiri kapan kalian menyusun rencana kuliah gitu. Selanjutnya setelah oke lah aku mau kuliah gitu, kita harus mulai rajin mencari tahu informasi terkait perkuliahan di Jerman. Di sini saya tekankan rajin itu karena memang kita dituntut rajin kalau memang mau kuliah di sini, karena nantinya kita bukan hanya harus rajin kuliah dan belajarnya, tapi kita juga rajin bisa memanage gimana caranya kita bisa tetap bertahan hidup gitu. Selanjutnya, jika perlu, datang ke kampus langsung. Nah, karena saya kebetulan sudah ada di Jerman, dulu saya sempat datang ke kampus di dekat kota saya untuk menanyakan hal-hal yang saya perlu tanyakan gitu. Tapi ini tidak harus, karena di website kampus itu semuanya sudah jelas gitu. Jadi, kalau ada memang special case yang kalian memang harus tanyakan, ya bisa kalian temuin langsung gitu. Ya, ketika kalian menjadi au pair, apapun langkah yang akan kalian ambil sesudah au pair itu harus kalian komunikasikan gitu, atau konsultasikan dengan guest family-nya supaya mereka tahu dan bisa ngasih masukan gitu. Misalnya cara cari tempat tinggal tuh gimana sih di Jerman, cara merubah asuransi kesehatan tuh gimana gitu. Biasanya mereka lebih berpengalaman karena mereka orang asli kan. Itu juga penting. Kemudian persiapan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk kuliah di Jerman? Tentukan jurusan dan jenjang. Itu saya taruh paling atas karena memang itu sangat urgent gitu. Penting ketika kita menentukan saya tuh mau kuliah apa gitu. Dan jenjangnya apa gitu. S1 kah atau S2 atau mau S3 itu penting karena tiap jenjang itu nanti beda konteks gitu. Sesudah tahu jurusan dan jenjangnya, kalian mulai cari tahu kampus mana yang menawarkan jurusan tersebut. Karena di Jerman itu tidak semua jurusan yang kita inginkan ada di setiap kampus gitu. Apalagi kalau jurusannya tuh aneh gitu loh. Bukan aneh sih, unik. Kalau jurusannya unik tuh biasanya kayak nggak semua kampus punya gitu. Jadi itu kalian harus lihat daftar kampus di Jerman A sampai Z untuk mencari tahu infonya. Gitu. Setelah itu kan udah nemu misalnya kan, oh aku mau jurusan A, jenjangnya ini gitu. Terus cari tahu kampus mana yang menawarkan.
Sehabis itu kalian lihat website jurusannya tiap kampus tadi. Misalnya dari 20 kampus ada 5 kampus yang menawarkan jurusan kita, berarti dari 5 besar itu kita kepo jurusannya. Menariknya di Jerman, setiap jurusan itu punya website di mana semua informasinya tuh ada di sana. Jadi sebenarnya kalau kita rajin, kembali lagi ke tema rajin tadi, itu tuh kita udah tahu sendiri gitu. Rajin dan memahami bahasanya, dan di sana pasti ada bahasa Inggrisnya juga. Jadi jangan takut buat teman-teman yang tidak berbahasa Jerman gitu. Kemudian di sana juga dicantumin syaratnya apa saja untuk mendaftar. Selain itu, menariknya kalau menurut saya, jurusan website jurusan di Jerman itu mereka juga menawarkan atau mencantumkan modul perkuliahan di mana mereka detail dan transparan menjelaskan mata kuliah yang kita tawarkan tuh ini, dan mereka biasanya ngasih contoh model cara mengambil mata kuliah gitu, kombinasi mata kuliah apa yang pas diambil di semester ini, dan apakah ada praktek kerja atau tidak, semuanya tuh sudah dimodelkan gitu. Jadi kita sebagai orang yang mau mendaftar tuh paling enggak sudah punya bayangan, oh kalau kampus ini tuh spesifikasinya ke sini, walaupun jurusannya sama, kadang tiap kampus punya um, apa sih ya spesial apa sih spesialisnya itu loh. Misalnya walaupun jurusan bahasa Jerman kayak saya, di kampus saya itu spesial ke pengajaran gitu, bagaimana metode pengajarannya. Di kampus lain biasanya lebih fokus ke bahasanya, jadi nguplek-nguplek linguistiknya gitu. Kemudian yang poin selanjutnya, jika masih ada pertanyaan dari ketika kalian udah ngepo jurusan tadi, website jurusan, tapi masih ada pertanyaan dari kalian sendiri, jangan ragu hubungi kontak person dari jurusan itu. Menariknya lagi, di setiap jurusan itu mereka pasti punya kontak person. Sebentar, saya harus kasih izin seseorang masuk dulu. Ups. Yuk. Ya, jika ada pertanyaan boleh hubungi via email, via telepon, atau kalau dekat dengan jarak kalian tinggal ya bisa didatangi langsung gitu. Dan mereka pasti menjawab sih. Sesepele apapun pertanyaannya, mereka pasti menjawab gitu. Dan mereka terbuka, pertanyaan apapun tuh pasti dijawab. Jadi kalian jangan ragu untuk banyak tanya kalau memang kalian belum jelas gitu. Nah, kemudian secara umum terjemahkan dokumen yang dibutuhkan, itu poin kelima ya kan. Ini berlaku buat teman-teman yang ijazahnya belum berbahasa Inggris. Karena sekarang banyak kan kampus-kampus yang sudah menerbitkan ijazah berbahasa Inggris, jadi itu nggak perlu. Tapi kalau belum, harus diterjemahkan. Dokumennya apa saja nanti di slide selanjutnya. Kemudian poin terakhir yang saya cantumkan di sini gitu. Memang itu tidak terlalu relate dengan kegiatan kuliah gitu secara akademik, tapi persiapan mental itu kunci yang juga harus diperhitungkan gitu, karena semua dari kita pasti tahu lah ya, kuliah di luar negeri itu jauh dari rumah, beban-beban tambahannya itu loh, kayak kita berarti harus menyesuaikan sama kultur belajar di sini, model dosen kayak gini, kita harus gimana, terus cara belajarnya itu juga beda, temen-temennya juga beda-beda. Jadi hal-hal semacam itu tuh harus mulai diperhitungkan. Jadi jangan cuman kita tujuannya biar pinter doang, enggak, kita kuliah di Jerman itu juga pasti nanti ngalamin hal-hal lain, dimana mental itu adalah hal yang juga nggak kalah penting daripada syarat yang selanjutnya ini. Kemudian secara dokumen nih, jadi tadi kan secara umum ya persiapan apa, sekarang saya masuk ke secara dokumen untuk kuliah S2 di Jerman. Secara umum, saya bilang secara umum karena kembali lagi tiap jurusan itu mereka mensyaratkan semuanya berbeda. Maksudnya secara umum ini kan kayak yang biasa digunakan syaratnya tuh ini, tapi kadang kalau jurusan tertentu misalnya kayak jurusan seni musik ya otomatis pasti ada syarat lain dong ya. Tapi karena saya kuliahnya bahasa, maka syarat ini yang saya cantumkan. Yang pertama, sertifikat bahasa Jerman minimal di level C1 atau TESDAF. Nah, ini kalau buat teman-teman yang belum pernah belajar atau tidak mengenal konsep pembagian level di bahasa di Eropa, jadi bahasa-bahasa Eropa itu dibagi di A1 sampai C2 gitu. A1 itu paling basic,
C2 itu paling tinggi gitu. Jadi A1, A2, C1, B1, B2, C1, C2 gitu. Jadi minimal di level advance. Kalau TOEFL tuh istilahnya itulah. Gitu. Nah, tes DAF ini istilah untuk TOEFL-nya bahasa Jerman gitu. Karena kami wajib sampai level ini karena kuliah saya berbahasa Jerman. Kalau buat program bahasa Inggris, aku rasa nggak sampai setinggi itu gitu. Tapi sertifikat bahasa Inggris TOEFL kalian harus tinggi. Tinggal tergantung program kalian tuh Inggris apa Jerman. Kalau S2 memang sudah ada alternatif bahasa selain bahasa Jerman, ada Inggris. Kalau S1 semua jurusannya sayangnya bahasa Jerman. Jadi teman-teman yang mau S1 harus bisa bahasa Jerman sayangnya. Kemudian sertifikat bahasa Inggris dan atau bahasa asing lain tergantung jurusan. Dulu saya mencantumkan bukti kursus bahasa Inggris saya waktu saya au pair juga, karena memang jurusan meminta itu. Kemudian yang ketiga ada surat motivasi. Itu penting banget menurut saya karena itu merupakan salah satu nilai jual kalian gitu ke komite yang menyeleksi kalian, karena di sana kita diminta untuk menjelaskan di surat motivasi itu siapa kita, background kita apa, kenapa kita kuliah itu dan di jurusan itu, dan terakhir tuh perspektif ke depannya gitu. Ketika saya kuliah itu saya mau ngapain, itu harus jelas dan itu harus kalian cantumin di surat motivasi. Jadi kalau menulis surat motivasi jangan satu hari semalam gitu, tapi harus kalian pikirkan matang gitu, karena teman saya tuh dulu ikut jadi komite kan, teman kuliah saya tuh salah satu orang yang menyeleksi mahasiswa baru gitu, dan dia bilang surat motivasi itu poinnya gede gitu, jadi tolong dipikirkan. Yang keempat, kurikulum vitae, jelas ya untuk melihat background kita, background pendidikan terutama. Kemudian selanjutnya terjemahan ijazah S1 bahasa Inggris atau Jerman. Terjemahan transcript of records itu juga kayak transkrip nilai gitu, Inggris atau Jerman. Dan dulu saya juga ojo dikai sajata, dikai pajangan ae. Oke. Alright, good. Sorry, saya lanjutin ya. Terjemahan ijazah SMA itu juga dulu diwajibkan untuk melihat apakah SMA saya setara dengan SMA di Jerman gitu. Kemudian surat keterangan IPK dengan sistem penilaian Jerman. Ini harus saya terangkan karena mungkin buat teman-teman yang belum pernah mendapatkan informasi seputar sistem penilaian di Jerman. Jadi di Jerman itu sistem penilaiannya agak berbeda daripada di Indonesia. Di Indonesia kan IPK 4 tuh paling bagus ya. Kalau di Jerman kebalikannya, 1 itu paling bagus. Jadi ketika dulu saya membawa transkrip nilai Indonesia, itu saya harus menyetarakan atau menghitung ulang dengan sistem penilaian Jerman. Caranya gimana? Dulu saya datang ke kampus yang dekat dengan kota saya datang di bagian kemahasiswaan gitu, terus meminta tolong gitu bahwa saya nilainya masih pakai sistem Indonesia, bisakah Bapak menghitungkan ulang gitu. Dan nanti akhirnya dia bilang bisa, dan saya dapat surat keterangan gitu berbahasa Jerman yang menerangkan bahwa saya dari negara ini dengan lulusan ini tuh dengan IPK sekian itu setara dengan S1 di sini, dengan sistem penilaian Jerman, di mana saya boleh atau berhak mendaftar S2 di sini gitu. Itu yang saya maksud dengan surat keterangan IPK gitu. Kemudian yang terakhir bukti bukti pengalaman kerja yang berhubungan dengan jurusan, jika itu ada, jadi opsional. Kalau nggak ada ya nggak perlu, itu nggak terlalu penting. Kemudian poin selanjutnya, nah jika semua syarat tadi sudah lengkap gitu, apa yang perlu kalian lakukan selanjutnya adalah mendaftar online lewat platform kampus. Seperti daftar di kampus Indo juga kan sama ya, jadi ketika semua dokumen tadi ada, kemudian kita harus ngisi data online lewat platform yang ditunjuk kampus. Dan karena semuanya berjalan online, makanya catat aja kapan itu maksimal pengumpulannya. Karena kalau telat 1 detik aja gitu, misalnya batnya sampai 2359, telat 1 detik juga kalian nggak akan diperhitungkan gitu. Dan di sini mereka
konsisten gitu. Kalau sampai hari ini doang, sampai pukul sekian, ya sudah. Yang selanjutnya walaupun profil kita menarik, pasti dibilang ya nggak bisa gitu. Kemudian di sana kita mengisi formulir pendaftaran, data diri, ya biasalah seperti formulir pada umumnya. Kemudian mengupload semua dokumen. Jadi dokumen tadi yang saya sebutin tadi, kita scan gitu kan. Terus dalam bentuk PDF kita upload bersamaan dengan itu formulir pendaftaran gitu. Sesudah itu, ketika pendaftaran online udah selesai, maka kita diminta untuk mengirimkan dokumen tadi via pos gitu ke kampus gitu. Jadi itu bukan yang asli, tapi misalnya kalau terjemahan ijazah gitu ya, jadi yang dari penerjemah kita itu, yang dengan cap penerjemah itu kita kirimkan. Jadi yang asli jangan dikirim karena kampus mintanya yang copy. Kemudian sudah itu ya udah menunggu. Nah, di sini saya mau bilang juga teman-teman kalau memang mau kuliah di Jerman jangan daftar di satu kampus aja. Daftar di semua kemungkinan gitu. Kalau ada banyak kampus ya didaftar semuanya gitu. Gitu. Jadi tunggu hasil, sambil nunggu hasil ngapain? Kalau saya yang dulu saya lakukan ya ini mencari tahu informasi tentang kota yang akan dituju. Dulu saya mendaftar di 5 kota dan saya cari tahu semuanya, misalnya karakter kota yang dituju itu kayak apa sih, cocok nggak kira-kira atau apa gitu. Apapun yang bisa diulik ya dicari tahu gitu. Terus yang nggak kalah penting juga cari tahu informasi tempat tinggal. Karena mencari tempat tinggal itu lumayan rumit di Jerman gitu, semuanya serba online dan apalagi kalau kalian menujunya ke kota besar, itu berarti kalian akan saingan dengan mahasiswa di seluruh dunia untuk mendapatkan tempat tinggal gitu. Jadi sedini mungkin cari tahu, ada PPI, apa sih, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Itu kalian bisa tanya di Facebook atau bisa juga kulik di website pencarian tempat tinggal. Jadi di Jerman cari tempat tinggal itu online teman-teman, lewat website gitu. Ya selanjutnya syarat izin tinggal itu dikepo juga. Ini terkait imigrasi ya kan. Ini syarat-syarat yang ditentukan oleh negara Jerman untuk mahasiswa asing gitu. Itu bisa kalian cari tahu di kota masing-masing. Nah misalnya kalian dapat surat penerimaan tuh, biasanya kalian terimanya via email. Dulu pengalaman saya dapat dari email, via email, dan di sana mereka mencantumkan dokumen-dokumen lanjutan jika kalian memang mau mengambil jurusan itu. Dokumen itu apa aja? Itu surat pernyataan. Jadi ketika kalian yakin mau mengambil jurusan itu, kalian diminta untuk mengisi surat pernyataan terus ditandatanganin gitu. Dan kemudian dikirim via pos bersamaan dengan dokumen untuk pembuatan kartu mahasiswa. Jadi ada form gitu, kita harus mengisi surat pernyataan dan data diri untuk membuat kartu mahasiswa. Nah, dua hal ini jangan diisi dan dikirim dulu jika kalian belum yakin atau masih menunggu jawaban dari kampus lain gitu. Karena tiap kampus ngasih infonya atau ngasih surat penerimaannya kan pasti beda-beda. Kalau misalnya kalian enggak, aku masih nunggu kampus yang aku paling suka gitu, jadi jangan dikirim dulu karena itu kalau kalian sudah mengirim surat pernyataan berarti kalian wajib masuk gitu. Itu nanti dua hal itu, dua dokumen itu dikirim via pos. Terus mengurus pergantian asuransi kesehatan. Jadi semua orang yang masuk negara Jerman memang wajib mempunyai asuransi kesehatan. Dulu waktu saya oper asuransi saya itu privat, jadi dibayar sama guest family saya itu privat gitu, dan ketika jadi mahasiswa nggak bisa pakai asuransi privat, harus pakai asuransi wajib, yang mana itu hanya beberapa gitu, hanya beberapa asuransi yang boleh mengizinkan mahasiswa asing untuk dapat izin tinggal melalui itu asuransinya. Jadi setahu saya hanya ada DAK, AOK, dan TK. Itu 3 asuransi besar yang dituju Jerman untuk mengurus mahasiswa asing gitu. Kemudian mulailah aktif mencari tempat tinggal. Kalau kalian yakin diterima dan yakin mau menuju kota itu, ya berarti harus aktif mencari tempat tinggal. Maksud aku di sini mulai kirim pesan gitu ke orang-orang yang memberikan iklan itu via online. Jadi orang yang misalnya nih, kalau di kebiasaan mahasiswa itu tinggalnya kalau nggak di asrama mahasiswa gitu, semacam asrama dari kampus,
atau tinggal sendiri gitu. Jadi misalnya kayak kontrak gitu loh, bertiga. Biasanya kalau yang satu keluar, berarti yang dua cari orang baru dong lewat website gitu. Nah, kita harus aktif tuh, kirim message ke mereka, janjian kalau misalnya belum bisa datang ya telepon dulu kalau mau perkenalan gitu. Tapi kebanyakan dari mereka memang pengennya face to face gitu, kenalan sama kita, karena hidup bareng itu kan harus kenal dengan siapa kita hidup ya. Jadi mereka biasanya maunya langsung ketemu gitu. Kadang ada sih yang mau Skype. Jadi kalian harus mulai kira-kira kapan aku bisa mengunjungi rumah itu gitu, untuk ya sekedar kenalan sama mereka dan ngelihat kamarnya gitu. Nah, poin yang gak kalah pentingnya ketika kalian sudah diterima dari kampus, sudah aktif mencari tempat tinggal, nah kalian udah harus beritahu juga syarat izin tinggal di Jerman sebagai mahasiswa itu apa sih. Syaratnya lumayan banyak memang, rumit, tapi pasti bisa karena semuanya ada di internet. Formulir pendaftaran itu yang kayak data diri gitu bisa di-download di website kota tujuan masing-masing. Kemudian paspor yang masih berlaku jelas ya. Terus pas foto biometris 1 lembar. Kemudian bukti pendaftaran penduduk atau sensus penduduk di kota tersebut. Nah, jadi di Jerman ketika kita pindah kota, kita wajib mendaftarkan diri gitu. Jadi semacam sensus penduduk gitu. Tapi kitanya yang datang ke kantor urusan imigrasi gitu. Jadi surat itu nanti kita bawa untuk memperpanjang izin tinggal. Jadi langkah pertama pindah kota, sensus penduduk, baru ke imigrasi perpanjang izin tinggal gitu. Kemudian surat kontrak tempat tinggal. Nah, misalnya kontrak rumah di Jerman itu kesepakatannya memang tertulis. Jadi surat kontrak itu harus kita bawa sebagai bukti bahwa memang kita punya rumah gitu loh. Kita bukan gelandangan yang hidup di bawah jembatan gitu istilahnya. Kemudian asuransi kesehatan itu yang saya bilang tadi, yang asuransi kesehatan wajib yang ditunjuk pemerintah Jerman, bukan yang privat, karena harus seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kartu mahasiswa. Nah, ini waktu saya memperpanjang visa gitu, kartu mahasiswa saya belum jadi. Tapi kampus memberikan kartu mahasiswa sementara dan itu bisa dijadikan bukti gitu. Dan kartu mahasiswa itu juga kita bisa pakai untuk naik kendaraan umum, kayak kereta atau bus gitu. Terus surat keterangan masa kuliah dari kampus. Nah, itu juga kayak berapa lama sih kita menempuh kuliah itu gitu. Bisa kita akses atau kita download di bagian kemahasiswaan tiap kampus. Yang terakhir, bukti finansial di sini. Jadi kita harus membuktikan di akun bank kita bahwa kita mempunyai uang. Waktu saya dulu, waktu angkatan saya, waktu 2016 itu di Jerman, aturannya masih 8.000 euro. 8.000 euro itu ya dihitung sendiri berapa rupiah ya. Tapi kalau sekarang, setahu saya 8.700 euro gitu. Kalau misalnya bukti finansial itu bisa kalian buktikan, kalian pasti dapat izin tinggal. Atau ini saya garis miring, Verpflichtungserklärung. Verpflichtungserklärung itu saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa karena aneh kalau di bahasa Indonesia kan, tapi saya akan jelaskan bahwa Verpflichtungserklärung itu seperti surat pernyataan dari warga negara Jerman yang menyatakan dia menanggung kita secara hukum gitu. Jadi ketika misalnya nih, kalau katakanlah saya pernah au pair gitu, saya dulu dikasih Verpflichtungserklärung sama guest family saya gitu, yang tempat saya tinggal itu. Jadi mereka sebagai warga negara Jerman memberikan pernyataan bahwa saya menanggung dia secara hukum. Jadi saya kuliah sambil bekerja dan itu bisa dilakukan banget. Teman-teman Indonesia banyak yang kuliah sambil kerja, jadi nggak usah takut untuk urusan bisa makan apa enggak, bisa. Semuanya bisa. Jadi yang terakhir ini, antara bukti finansial kalian punya uang itu tadi, atau kalian punya surat pernyataan yang ditandatangani oleh warga negara Jerman gitu. Semoga itu membantu ya. Kalian bisa tanyakan nanti kalau belum jelas. Ya, ternyata kita sudah sejauh ini, kita sudah sampai di tanya jawab.